Langinda Joman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai ombunanda ulunya kuantan olom namo kuantan naiko unanda ulunya batangai olombo namo batangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Adat Petalangan. Semoga para pemangku adat, para pencinta adat dan budaya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Para pemangku adat, para pencinta adat dan budaya yang saya hormati. Perjumpaan kita membahas tentang laki-laki yang ideal menurut pandangan adat Petalangan. Sudah menjadi hukum alam bahwa antara laki-laki dan perempuan yang dibolehkan menikah, dibolehkan menurut agama dan adat, maka mereka masing-masing akan mencari pasangan untuk berumah tangga. Lalu timbul pertanyaan, adakah laki-laki yang ideal di dalam pandangan adat? Yang pertama, lelaki yang ideal di dalam pandangan adat, yang pertama, dia taat beragama. Dari turunan orang baik-baik, bisa jadi mempunyai kehidupan yang baik, bisa jadi mempunyai wajah yang tampan. Kalau keempat ini tidak ada, maka pilihlah yang taat di dalam beragama. Karena bagaimanapun mencari pasangan hidup adalah suatu hal yang tidak bisa dicoba-coba. Pada intinya, harus diperhatikan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Maka kemudian dia perlu mengetahui sifat daripada laki-laki ini. Sifat ini disebut juga dengan tanggam atau karakter atau pembawaan. Laki-laki yang ideal itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya, bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, anak istrinya, juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kemasyarakatan yang diberikan kepadanya, dan yang sangat lebih penting lagi, dia bertanggung jawab
kepada Tuhan yang menciptakannya. Seandainya tidak kita jumpai hal-hal yang sesuai dengan karakter yang kita bahas tadi, maka barangkali perlu proses, karena bagaimanapun untuk menjadikan batu mulia itu bercahaya, maka mesti ada proses sehingga dia menjadi bercahaya dan berkilat. Perlu pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian di dalam adat Petalangan kita juga mengenal yang pertama ada namanya laki-laki sayang diambai. Laki-laki sayang diambai ini dia tidak mau menyakitkan badannya. Kerja yang berat-berat dia tidak mau. Kemudian maunya yang senang. Dia tidak mau badannya kotor. Dia tidak mau badannya sakit. Ini disebut dengan laki-laki sayang diambai. Kemudian ada namanya laki-laki elok dilobu. Laki-laki elok dilobu ini adalah seorang laki-laki yang berpenampilan bagus, pakaiannya bagus, sandal sepatunya bagus, rambut rapi, badan bersih, tapi sayang dia tidak punya duit, dia tidak punya penghasilan. Maka ini disebut dengan laki-laki elok dilobu. Dia pandai berminyak air, rambutnya basah, tetapi bukan basah karena minyak, tapi basah karena air. Ini laki-laki yang elok dilobu. Kemudian ada lagi laki-laki namanya laki-laki langau hijau. Laki-laki langau hijau ini sifatnya apabila dia berumah tangga, kemudian dia sudah punya istri, maka dia tidak betah lagi di rumah itu. Maka ini disebut dengan laki-laki langau hijau. Kemudian ada lagi yang disebut dengan laki-laki au sekampung. Kalau karakter laki-laki au sekampung ini di mana soak yang berdoau, di mana gondang yang batengkah, di mana tawa yang berbunyi, maka dia ada di situ. Artinya laki-laki ini dia suka di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat hiburan, sehingga dia tidak lagi memperhatikan, dia cuai terhadap keluarga, anak dan istrinya. Ini laki-laki au sekampung. Kemudian ada laki-laki yang namanya laki-laki kain buruk. Laki-laki kain buruk ini mempunyai karakter tahan lindas, tahan gilas,
tahan pijak, tahan menderita. Apapun dikerjakannya untuk membahagiakan anak istri dan keluarganya. Asalkan pekerjaan itu tidak melanggar ketentuan adat, tidak melanggar ketentuan agama, dan tidak melanggar ketentuan pemerintah. Dia kerjakan semua itu. Tidak peduli hujan dan panas. Tidak peduli angin dan petir. Dia bekerja banting tulang, peras tenaga, kesemuanya bertujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada anak dan istrinya dan keluarganya. Ini laki-laki kain buruk. Inilah barangkali karakter laki-laki yang ada di dalam adat Petalangan. Saya kira itu saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.